Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Bintang Ramadhani dengan nomor NPM terakhir 048 sebagai moderator dari kelompok 5 Digital Marketing. Sebelum kami memulai presentasi kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Aleginasi dengan NPM akhir 050 sebagai pemateri 1. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fadilah dengan NPM 2311012042. Di sini saya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Diniyah Salsabila dengan NPM 2311012044 sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafal Mizi dengan NPM 2311012046. Saya pemateri. Apa bauran pemasaran? Bauran pemasaran awalnya disebut sebagai P4 produk, harga, tempat, dan promosi. Pertama kali diusulkan oleh Jerome McCarthy pada tahun 1960 dan masih digunakan sebagai bagian penting dalam merumuskan dan menerapkan strategi pemasaran oleh banyak praktisi. Pemasaran digital mempengaruhi semua aspek bauran pemasaran dalam mengeksplorasi. Yang pertama, produk, meninjau peluang untuk memodifikasi produk inti atau produk yang diperluas untuk lingkungan digital. Yang kedua, harga, fokus pada implikasi penetapan harga di pasar digital, model, dan strategi penetapan harga baru. Yang ketiga, tempat, mempertimbangkan implikasi distribusi terhadap pemasaran digital. Yang keempat, promosi, mengeksplorasi teknik-teknik promosi, terlebih dahulu mengenai cakupan yang lebih rinci mengenai teknik baru. Yang kelima, orang, proses dan bukti fisik, meninjau ide-ide utama terlebih dahulu. Pencitraan merek digital, media sosial, dan teknologi memberikan banyak peluang baru bagi pemasar, yaitu yang pertama, untuk memvariasikan penerapan bauran pemasaran. Yang kedua, untuk mengembangkan cara-cara baru untuk memberikan keunggulan kompetitif dan diferensial. Yang ketiga, untuk menciptakan posisi pasar baru. Yang keempat, untuk membangun dan melayani hubungan dengan cara yang semakin inovatif. Yang kelima, untuk mendobrak hambatan ruang dan waktu dan menawarkan akses berkelanjutan dan instan terhadap produk layanan. Merek digital, ada nilai yang bisa diperoleh dari merek yang mampu memasuki benak pelanggan berkontribusi terhadap ekuitas merek. Ada sejumlah elemen merek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, domain merek, pasar sasaran utama, tempat merek bersaing. Yang kedua, warisan merek, latar belakang dan budaya merek. Yang ketiga, nilai merek, karakteristik inti, misalnya harga, kualitas, kinerja. Yang keempat, aset merek, seperti nama, simbol, gambar yang khas. Yang kelima, kepribadian merek, seperti karakter merek. Yang keenam, refleksi merek, bagaimana pelanggan memandang dirinya sebagai akibat dari pembelian merek tersebut. Adapun faktor keberhasilan branding online. Yang pertama ada advokasi merek. Pendukung merek adalah pelanggan yang memiliki persepsi baik terhadap suatu merek yang akan membicarakan hal baik tentang suatu merek kepada kenalannya untuk membantu membangkitkan kesadaran akan merek tersebut atau mempengaruhi niat membeli. Yang kedua, ada identitas merek. Identitas merek adalah keseluruhan asosiasi merek, termasuk nama dan simbol yang harus dikomunikasikan. Yang terakhir, ada nama merek. Nama merek yang baik adalah nama yang mudah diingat dan diucapkan, namun berpotensi menarik perhatian pelanggan. Harga dalam konteks pemasaran digital. Variabel harga bauran pemasaran mengacu pada kebijakan penetapan harga suatu organisasi yang digunakan untuk menentukan model penetapan harga dan menetapkan harga produk dan layanan yang pada akhirnya membedakan suatu merek. Internet mempunyai implikasi terhadap penetapan harga di banyak sektor. Penelitian awal menyarankan dua pendekatan yang umum diadopsi untuk menetapkan harga online. Yang pertama, startup, dan yang kedua, perusahaan yang sudah ada saja mentransfer harga yang ada ke web. Elemen penetapan harga. Elemen penetapan harga dalam bauran selalu berkaitan dengan elemen produk. Bahkan, ketika produk tersebut penawaran adalah layanan. Karena harga online bergantung pada jangkauan produk yang ditawarkan dan titik dalam siklus hidup di mana suatu produk berada. Ada 4 implikasi utama internet terhadap aspek harga campuran. Yang pertama, peningkatan transparansi harga. Peningkatan transparansi harga adalah fenomena di mana konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga produk atau layanan yang sama atau serupa dari berbagai penyedia melalui media dan teknologi digital. Implikasinya terhadap penetapan harga diferensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan harga diferensial adalah strategi di mana perusahaan menawarkan harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang
sama atau serupa kepada kelompok konsumen yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi, waktu, permintaan, dan karakteristik konsumen. Peningkatan transparansi harga dapat mengurangi efektivitas penetapan harga diferensial karena konsumen dapat mengetahui harga yang lebih rendah yang ditawarkan kepada kelompok lain dan merasa tidak adil atau tertipu. Yang ketiga, peningkatan transparansi harga juga dapat meningkatkan persaingan harga antar penyedia yang dapat menekan margin, keuntungan, dan menyebabkan komoditasi produk atau layanan. Implikasi utama internet terhadap aspek harga campuran adalah sebagai berikut. 1. Internet meningkatkan transparansi harga, yaitu kemudahan bagi konsumen untuk membandingkan harga produk atau layanan yang sama atau serupa dari berbagai penyedia. Hal ini dapat mengurangi efektivitas penetapan harga diferensial, yaitu strategi menawarkan harga yang berbeda kepada kelompok konsumen yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi, waktu, permintaan, atau karakteristik konsumen. Konsumen yang mengetahui harga yang lebih rendah yang ditawarkan kepada kelompok lain dapat merasa tidak adil atau tertipu. Yang kedua, internet juga meningkatkan persaingan harga antar penyedia yang dapat menekan margin, keuntungan, dan menyebabkan komoditasi produk atau layanan. Komoditasi adalah kondisi di mana produk atau layanan menjadi kurang berbeda dan lebih mudah diganti oleh konsumen. Hal ini dapat mengurangi loyalitas konsumen dan meningkatkan sensitif harga. Yang ketiga, internet memungkinkan pendekatan penetapan harga baru seperti penetapan harga dinamis, pengujian harga, dan lelang. Penetapan harga dinamis adalah menyesuaikan harga secara real time berdasarkan kondisi pasar, permintaan, dan perilaku konsumen. Pengujian harga adalah menguji respon konsumen terhadap berbagai tingkat harga sebelum menetapkan harga akhir. Lelang adalah membiarkan konsumen menetapkan harga yang mereka bersedia bayar melalui proses penawaran dan permintaan. Pendekatan-pendekatan ini dapat meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan konsumisasi harga. Implikasi utama internet terhadap aspek harga campuran dari pendekatan penetapan harga inovatif adalah yang pertama, meningkatkan transparansi harga, yaitu kemudahan bagi konsumen untuk membandingkan harga produk atau layanan yang sama atau serupa dari berbagai penyedia. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi konsumen yang dapat memilih harga terbaik, tapi juga menimbulkan tantangan bagi perusahaan yang harus bersaing dengan harga yang lebih ketat. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas harga, yaitu kemampuan bagi perusahaan untuk menawarkan harga yang lebih berbeda kepada konsumen yang berbeda atau kepada konsumen yang sama pada waktu yang sama. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan yang dapat menyesuaikan harga dengan permintaan dan meningkatkan pendapatan, tetapi juga dapat menimbulkan resiko bagi konsumen yang dapat merasa tidak adil atau tertipu. Yang ketiga, meningkatkan kustomisasi harga, yaitu kemampuan bagi perusahaan untuk menawarkan harga yang sesuai dengan preferensi, kebutuhan, atau karakteristik konsumen. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan yang dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan konsumen, tapi juga dapat menimbulkan masalah bagi konsumen yang dapat merasa terganggu atau terancam oleh penggunaan data pribadi mereka. Struktur atau kebijakan penetapan harga alternatif adalah cara-cara yang berbeda dari penetapan harga tradisional yang digunakan perusahaan untuk menyesuaikan harga dengan kondisi pasar, preferensi konsumen, dan tujuan bisnis. Implikasi utama internet terhadap aspek harga campuran dari struktur atau kebijakan penetapan harga alternatif adalah yang pertama, internet memungkinkan perusahaan untuk menawarkan berbagai pilihan harga kepada konsumen seperti paket, langganan, diskon, atau insentif loyalitas. Hal ini dapat meningkatkan nilai pelanggan, memperkuat hubungan pelanggan, dan meningkatkan pendapatan berulang. Yang kedua, internet juga memungkinkan perusahaan untuk mengubah harga dengan cepat dan mudah sesuai dengan permintaan, persediaan, kompetisi, atau perilaku konsumen. Hal ini dapat meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan kustomisasi harga. Yang ketiga, internet dapat menimbulkan tantangan bagi perusahaan yang menggunakan struktur atau kebijakan penetapan harga alternatif seperti meningkatkan transparansi harga, menurunkan sensitivitas harga, dan meningkatkan ekspektasi konsumen. Hal ini dapat mengurangi margin keuntungan, loyalitas konsumen, dan diferensiasi produk. Tempat, saluran, dan distribusi dalam konteks pemasaran digital. Variabel tempat dalam pemasaran mengacu pada bagaimana produk didistribusikan kepada pelanggan. Biasanya, untuk saluran offline, tujuan tempat adalah memaksimalkan jangkauan distribusi untuk mencapai ketersediaan produk secara luas sekaligus meminimalkan biaya persediaan, transportasi, dan penyimpanan. Dalam konteks online, berkat kemudahan navigasi dari satu situs ke situs lainnya, di sisi lain, cakupan tempat kurang jelas karena tempat juga berkaitan dengan promosi dan kemitraan. Implikasi digital terhadap aspek tempat dari campuran. 1. Tempat pembelian. 2. Struktur saluran baru. Ketiga, saluran konflik.
4. Organisasi virtual. 1. Tempat pembelian. Menyarankan konsep tempat dalam kaitan dengan internet mungkin tampak aneh. Namun, kenyataannya lingkungan virtual global yang melintasi batas-batas geografis, isu-isu yang terkait dengan distribusi, logistik, dan titik di mana penjualan dan transaksi terjadi penting bagi pemasaran digital. 2. Struktur saluran baru. Jenis fenomena utama yang perlu dikembangkan strateginya oleh perusahaan adalah yang pertama, disintermediasi, yang kedua, reintermediasi, yang ketiga, kontramediasi. 3. Konflik saluran. Ancaman signifikan yang timbul dari pengenalan saluran internet adalah meskipun disintermediasi memberikan peluang bagi perusahaan untuk menjual secara langsung dan meningkatkan profitabilitas produk, hal ini juga dapat mengancam pengaturan distribusi dengan mitra yang sudah ada. 4. Organisasi virtual. Hal ini menjadi semakin sulit untuk digambarkan secara akurat sesuai batasan organisasi saat ini, dan implikasi lebih lanjut dari diperkenalkannya jaringan elektronik seperti internet adalah semakin mudahnya melakukan outscoring aspek produksi dan distribusi barang kepada pihak ketiga. Hal ini dapat menyebabkan adanya batasan dalam suatu organisasi menjadi kabur. Karyawan dapat bekerja di zona waktu manapun, dan pelanggan dapat membeli produk yang disesuaikan dari lokasi manapun. Promosi dan media sosial dalam konteks pemasaran digital. Promosi adalah bagian penting dari pemasaran yang melibatkan komunikasi dengan pelanggan dan pihak lain untuk menyebarkan informasi tentang produk dan organisasi. Pemasaran digital, khususnya melalui internet, memiliki dampak besar pada strategi komunikasi pemasaran. Berikut adalah beberapa pendekatan yang berbeda untuk melihat bagaimana internet dapat digunakan untuk memvariasikan elemen promosi dari bauran. Yang pertama, yaitu adalah meninjau cara baru menerapkan setiap elemen bauran komunikasi, seperti salah satu contohnya yaitu adalah iklan promosi penjualan. Yang kedua, yaitu adalah menilai bagaimana internet dapat digunakan pada berbagai tahapan proses pembelian. Yang ketiga, yaitu adalah menggunakan alat promosi untuk membantu dalam berbagai tahapan manajemen hubungan pelanggan dari akuisisi pelanggan hingga retensi. Seperti salah satu contohnya yaitu adalah konten yang sering diperbarui. Lalu di table 5.3, elemen utama dari bauran promosi yaitu ada communications tool dan juga online implementation-nya. Untuk communication tool yang pertama yaitu adalah advertising. Advertising online implementation-nya itu bisa berupa tampilan iklan atau display ads, termasuk programmatic ad buying, pay-per-click search advertising, targeted ads and social networks, dan lain-lain. Lalu communication tool yang kedua yaitu adalah selling. Selling online implementation-nya itu bisa berupa virtual sales staff, site merchandising, assisted selling, dan juga affiliate marketing. Lalu communication tool yang ketiga yaitu adalah sales promotion. Sales promotion itu bisa berupa online implementation-nya berupa insentif yang berupa kupon, hadiah atau rewards, online loyalty scams, dan lain-lain. Lalu untuk selanjutnya, communication tool selanjutnya itu adalah public relations. Public relations ini sendiri, online implementation-nya berupa online PR dan influencer outreach. Lalu ada blogs, newsletter, social networks, links, and viral campaign. Lalu untuk communication tool selanjutnya itu adalah sponsorship. Sponsorship ini sendiri, itu online implementation-nya bisa berupa sponsoring online event, site, or service. Lalu communication tool yang selanjutnya yaitu adalah direct mail. Direct mail ini sendiri online implementation-nya berupa opt-in email using a newsletter and focus service email. Lalu communication tool untuk exhibitions yaitu bisa berupa online implementation-nya webinars, virtual exhibitions, and white paper distributions. Lalu communication tool yang selanjutnya yaitu adalah merchandising. Merchandising ini sendiri online implementation-nya berupa promotional ad serving on retail sites, personalized recommendation, and email alerts. Lalu communication tool yang packaging yaitu online implementation-nya bisa berupa virtual tours, real packaging displayed online, dan lain-lain. Lalu communication tool yang terakhir yaitu adalah word of mouth. Itu online implementation-nya bisa berupa sosial, viral, affiliate marketing, email a friend, dan juga links. Orang, proses, dan bukti fisik dalam konteks pemasaran digital. Elemen orang, proses, dan bukti fisik dari campuran tersebut saling terkait dan sering dikelompokkan sebagai elemen layanan. Karena elemen-elemen ini erat kaitannya dengan pengalaman pelanggan online, kita juga mempertimbangkan masalah kinerja situs web dan tanggapan terhadap email pelanggan untuk menilai efektivitas layanan. Yang pertama yaitu adalah orang atau people. Orang atau people adalah yang berkaitan dengan berinteraksi
interaksi dengan pelanggan selama komunikasi penjualan dan komunikasi sebelum dan sesudah penjualan dengan mereka. Untuk mengelola layanan dan kualitas komunikasi yang masuk, organisasi harus merancang rencana untuk mengakomodasi 5 tahap yang ditunjukkan dalam gambar 5.5 sebagai berikut. Tahap pertama yaitu adalah Customer Defined Support Query atau pelanggan mendefinisikan permintaan dukungan, yang berupa perusahaan harus memastikan bahwa pelanggan dapat dengan mudah menemukan informasi kontak dan mengajukan permintaan dukungan melalui situs web seperti perusahaan yang menyediakan opsi dukungan melalui email yang jelas. Tahap yang kedua yaitu adalah Receive and Acknowledgement atau menerima email dan pengakuan. Pada tahap 2, praktik terbaik adalah menggunakan pesan otomatis, biasanya melalui perangkat lunak autoresponder. Tahap yang ketiga yaitu adalah Routing atau penunjukan rute email, yang menggunakan routing atau penunjukan rute otomatis atau alur kerja, karena pengenalan pola juga dapat digunakan untuk mengidentifikasikan jenis pertanyaan. Tahap yang keempat yaitu adalah Response atau tanggapan. Respons atau tanggapan ini itu menggunakan template prasiap yang dapat disesuaikan oleh karyawan pusat kontak untuk berbagai jenis pertanyaan. Lalu tahap yang kelima itu adalah follow up atau tindak lanjut. Jika tanggapan pertama tidak berhasil, sebaiknya email menyarankan panggilan balik atau obrolan langsung untuk menghindari pingpong email. Perusahaan sebaiknya proaktif dalam menelpon pelanggan untuk meningkatkan kecepatan penyelesaian masalah. Tindak lanjut melalui email juga dapat dimanfaatkan untuk kontak keluar dan pemasaran, memberikan informasi tentang produk ataupun penawaran tambahan. Yang kedua yaitu adalah proses. Proses ini sendiri itu adalah pembaruan struktur organisasi dan saluran untuk menyesuaikan pemasaran online, merupakan bagian dari proses. Tujuan operasional yang khas yang harus mendorong strategi dan mengukur efektivitas layanan pelanggan yang berkualitas, yaitu dengan yang pertama adalah meminimalkan waktu respons per rata-rata per kontak email dan rentang waktu respons. Yang kedua yaitu adalah meminimalkan waktu pembersihan resolusi. Yang ketiga yaitu adalah meminimalkan waktu dan biaya rata-rata staff per respon email. Yang ketiga itu adalah memaksimalkan peringkat kepuasan pelanggan dengan respons. Lalu strategi kontak pelanggan untuk mengintegrasikan dukungan web dan email ke dalam operasi pusat kontak yang udah ada biasanya mencakup elemen-elemen dari pilihan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah saluran yang diutamakan oleh pelanggan. Yang kedua itu adalah saluran yang diutamakan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu adalah memberikan layanan pelanggan dan penjualan dibantu melalui obrolan langsung yang akan semakin populer. Lalu yang ketiga, yaitu adalah bukti fisik atau physical evidence. Physical evidence variable dalam marketing mix mengacu pada ekspresi nyata dari produk dan pengalaman dalam pembelian dan penggunaan. Dalam konteks online ini mengacu pada pengalaman pelanggan dengan perusahaan melalui saluran digital. Isu-isu yang termasuk dalam bukti fisik meliputi kemudahan penggunaan situs, ketersediaan produk, dan kinerja teknisnya. Di kasus, Spotify mengembangkan model pendapatan baru. Spotify adalah layanan musik streaming yang awalnya dikembangkan pada tahun 2006 di Swedia dan diluncurkan pada tahun 2008. Studi kasus ini mengeksplorasi bagaimana layanan berlangganan musik online menggunakan berbagai elemen campuran online dan melihat bagaimana perusahaan terus-menerus berusaha untuk menyenangkan pelanggannya dengan fitur-fitur baru dan daftar putar yang dipersonalisasi. Produk dan inovasi. Spotify secara rutin memperkenalkan produk inovatif dan layanan untuk mempertahankan minat pelanggan dan untuk mempromosikan keterlibatan dengan pasar. Contohnya, daftar putar diulangi, memberi anggota akses ke daftar putar yang mudah diingat. Model pendapatan. Spotify mengoperasikan model freemium dengan mayoritas penggunanya mengalirkan musik ke ponsel atau desktop mereka melalui aplikasi atau browser web. Pelanggan gratis mendapatkan iklan antar lagu yang merupakan bagian dari pendapatan Spotify. Pengguna layanan gratis menemukan iklan audio setiap 5 atau 6 lagu atau kira-kira 3 menit beriklan untuk setiap jam mendengarkan. Pelanggan Spotify Premium membayar biaya bulanan untuk mendapatkan fitur tambahan, termasuk dengan offline dan tidak ada gangguan dari iklan, kemampuan untuk memutar lagu apapun di perpustakaan Spotify, dan pemutaran sesuai permintaan tanpa batas.